Sudah akhir Desember tetapi verbal ijazah masih saja banyak masalah, masih banyak data yang salah. Untuk itu saya buatkan satu video Q&A tentang serba-serbi masalah verbal ijazah. Siapa tahu salah satunya adalah masalah yang sedang Anda hadapi sekarang. So, simak terus. Setelah melakukan verbal, ternyata data masih salah. Bagaimana cara memperbaiki hasil verbal ijazah yang masih salah? Seperti nama yang tidak sama dengan ijazah, nomor ijazah yang masih kosong, dan tahun lulus yang tidak tepat. Oke, untuk mengatasi hal tersebut, silakan Bapak Ibu melakukan login langsung ke GTK dan tuliskan emailnya. Di sini saya contohkan satu orang PTK saya yang mengalami hal seperti itu. Sudah melakukan verbal ijazah, tetapi nomor ijazah dan tahun lulusnya ternyata masih kosong. Dan Ibu Nurul Handayani ini sudah terlanjur melakukan verbal ijazah. Jadi hal ini wajib untuk kita lakukan perbaikan, karena ya nomor dan tahun lulusnya jelas-jelas masih kosong. Dan langkah ini pun nanti juga akan dapat digunakan bagi Anda yang mengalami nama pada ijazahnya ternyata salah. Mungkin salah satu huruf, atau kurang satu huruf, atau mungkin disingkat. Intinya, data pada 9 data verbal terakhir ini tidak sama dengan kenyataan ijazah kita. Ini wajib kita lakukan perbaikan. Dan cara untuk melakukan perbaikannya, tinggal Bapak Ibu melakukan klik pada perbaikan hasil validasi di sini yang berwarna kuning. Silahkan diklik. Nanti akan muncul menu edit di sini dan kita diminta untuk melakukan verbal kembali. Saya ingatkan bagi Bapak Ibu yang data verbalnya di PD Dikti ataupun Forlap masih salah dan belum terjadi perbaikan atau belum konfirmasi ke kampus, atau sudah konfirmasi ke kampus tetapi ternyata belum juga berubah, saya sarankan untuk melakukan verbal ijazah menggunakan cara manual atau cara upload. Langkahnya, perhatikan baik-baik di sini. Saya contohkan. Tuliskan nama kampus. Dan pada NIM ini tuliskan jangan sesuai dengan NIM kita agar memunculkan data upload dokumen. Kalau kita tuliskan sesuai dengan NIM kita, otomatis yang muncul adalah data forlap kita. Nah, karena data forlap kita masih salah, kita harus melakukan verbalnya secara manual saja. Setelah tuliskan NIM 1-7 aja seperti itu, silahkan klik cek, maka akan muncul tombol unggah dokumen berwarna orange di sini. Ini otomatis akan muncul dan kita klik, akan muncul tab baru yang meminta kita untuk menginputkan kembali nama perguruan tinggi. Di sini saya ketikkan dan datanya harus sesuai dengan data ijazah kita. Setelah itu silahkan browse ijazahnya. Pastikan terbaca ya ijazahnya dalam bentuk format PDF ukurannya kurang dari 1 MB. Setelah itu klik simpan. Kita cek lagi di sini ya. Saya reload dulu. Ya, di sini nama pada ijazah kosong, nomor ijazahnya tetapi muncul. Nomor induk mahasiswanya ada, perguruan tinggi, pendidikan, ada semua lengkap, tahun lulus juga ada. Yang tidak ada hanya pada nama pada ijazah. Untuk membuktikan bahwa ini akan berhasil adalah saya loginkan satu orang guru saya di sini. Dia melakukan cara yang sama seperti yang saya buat videonya ini. Dan ternyata sudah di-approve oleh operator pusat. Lihat di sini. Dia juga menggunakan metode upload verbal sudah selesai. Data ini, data diktinya salah. Tetapi dengan cara upload manual ternyata
status verbalnya selesai dan datanya sudah sesuai dengan data ijazah kita. Itu untuk jawaban yang pertanyaan yang pertama. Silahkan dicoba bagi yang mengalami hal tersebut. Lanjut ke pertanyaan yang nomor 2. Data riwayat pendidikan formal di Dapodik masih kosong atau tidak sesuai dengan riwayat pendidikan. Baik, bagi Bapak Ibu yang daftar riwayat pendidikan di sini, riwayat pendidikan formalnya, ternyata nama perguruan tingginya masih kosong, fakultas keguruan dan ada bidang studi. Nah, misal data riwayat S1-nya ini tidak sesuai atau masih kosong, itu melakukan perbaikannya adalah pada Dapodik. Jadi kita meminta kepada operator sekolah kita untuk menginputkan data riwayat pendidikan formal kita di Dapodik. Baik, di sini saya sudah masuk kepada aplikasi Dapodik dengan login PTK Ibu Nurul Handayani. Jadi login menggunakan akun guru tersebut yang akan kita lakukan pengisian riwayat pendidikan formal di bagian sini. Kita lihat sebenarnya data riwayat pendidikannya sudah diinput oleh operator dari tingkat SD, SMP, SMA, dan S1-nya. Tetapi pada penginputan data riwayat pendidikan S1-nya masih terdapat beberapa kesalahan ya. Lihat di sini pada bidang studi dituliskan matematika. Seharusnya di sini adalah pendidikan matematika. Setelah itu pada bagian satuan pendidikan formal juga ternyata masih kosong, belum diisikan. Jadi kalau seandainya masih kosong silakan klik tambah, tapi kalau seandainya sudah ada bisa cukup kita lakukan edit saja. Di sini ketikkan pendidikan Jadi ini adalah bidang studi pada saat kita kuliah, jenjang S1 benar, sarjana pendidikan. Nah, nama pada satuan pendidikan formal kita samakan dengan nama pada verbal ijazah kita. Di sini Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro. Pastikan sama dengan data pada verbal ijazah. Oke, sudah. Fakultas jelas keguruan dan ilmu pendidikan atau FKIP, kependidikan ya. Setelah itu tahun masuk tahun 2003, tahun lulusnya 2007. Apakah benar? Benar, tahun lulus 2007. Terus NIM-nya 03310046 sama. Masih studi tidak, semester, dan IPK-nya. Nah, semuanya setelah diisi, silakan klik simpan. Dan jangan lupa adalah melakukan sinkronisasi pada Dapodik agar data kita terkirim ke database pusat. Itu untuk masalah nomor 2. Data riwayat S1-nya yang masih kosong. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Masalah nomor 3 adalah riwayat pendidikan formal sudah diisi dan operator sekolah juga sudah melakukan sinkronisasi. Tetapi masih muncul catatan data hasil verbal belum diupdate ke Dapodik. Oke, ini yang muncul polemik sangat membuat tidak nyaman para operator sekolah. Yaitu data tulisan di sini, data hasil verbal belum diupdate ke Dapodik sehingga bisa saja ijazah yang tertera di riwayat pendidikan formal masih belum sama dengan hasil verbal ijazah. Oke, jadi kalau kita melihat pada channel-channel YouTube, banyak para YouTuber yang memberikan solusi ketika data ini muncul, meminta agar operator itu melakukan sinkronisasi. Saran itu sebenarnya sangatlah benar, tetapi banyak sekali PTK yang tidak sabaran. Ya, jadi ketika data ini muncul, masih tetap muncul, dia selalu bertanya terus ke operator sekolahnya. Nah, ini sangat disayangkan sekali. Sebenarnya hanya cukup satu kali kita melakukan sinkronisasi dengan data yang sudah kita input di Dapodik tadi, itu sudah cukup. Selebihnya Bapak Ibu silakan untuk bersabar. Mengapa? Karena tarik data info GTK ini tidak real time ya. Tidak ketika kita melakukan sinkronisasi di Dapodik, otomatis info GTK akan berubah.
Untuk mengeceknya, Bapak Ibu bisa melihat pada nomor 1 info GTK Bapak Ibu di sini, update data terakhir. Ini adalah update data terakhir info GTK menarik data yang ada di Dapodik. Jadi, sekali lagi ketika Dapodik itu setelah sinkron tidak akan otomatis berubah di info GTK. Tetapi melihat ini. Jadi per tanggal 26 bulan 11 datanya baru ditarik. Ini tadi saya melakukan sinkronisasi dengan penambahan riwayat pendidikan formal ya. Tanggal berapa sekarang? 25 Desember saat Natal. Nah, apakah besok akan otomatis berubah? Tidak. Ini biasanya paling cepat 7 hari, bisa lebih 10 hari, bisa juga setengah bulan. Lihat dari tanggal 26 sampai tanggal 25 ini belum menarik data ternyata info GTK ya. Berarti sudah hampir 1 bulan. Jadi jangan terus-menerus meneror operator Bapak Ibu. Cukup diingatkan 1 kali, syukur-syukur ketika menginputkan ditungguin mana Pak yang mau diedit, Bapak tungguin sampai sinkron selesai. Setelah itu insya Allah data Bapak Ibu aman. Dan notif ini akan tetap muncul selama info GTK belum menarik data ya. Jadi jangan terlalu risau dengan data ini. Jadi ingat, sabar kuncinya Pak, sabar ya. Oke, untuk pertanyaan nomor 4, mengapa status validasi sekolah induk di info GTK dinyatakan tidak valid? Status di info GTK tidak valid itu kalau dilihat pada info GTK di bagian nomor 11 masalah sekolah induk. Di sini Bapak Ibu. Kalau di sini semuanya valid ya. Coba saya tampilkan di salah satu PTK saya. Mengapa dan kenapa ada yang valid, ada juga yang tidak valid. Atas nama Bu Nurul tadi valid, tetapi atas nama Bapak Wafiq Al-Huda ini ternyata tidak valid. Seperti mungkin masalah yang dihadapi oleh Bapak Ibu di info GTK-nya. Ya ini. Sekolah induk SMKN HMPTI Banjaragung, status validasi ternyata tidak valid. Mengapa? Padahal datanya sudah semua terisi. Lihat. Verval ijazah sudah selesai, sudah semua sama. Ya. Riwayat S1-nya juga sudah terisi dan sama ternyata. Sudah terinput dan sama. Tetapi mengapa data yang nomor 11 ini tidak valid? Penyebab data tidak valid pada sekolah induk di info GTK adalah NUPTK, nomor unik pendidik tenaga kependidikan, atau istilahnya kalau di kependudukan itu adalah NIK kita. Jadi Bapak Wafiq Al-Huda ini belum memiliki NUPTK, itu yang menyebabkan datanya dianggap tidak valid. Di sini tidak valid, itu sudah pasti PTK tersebut belum memiliki NUPTK. Nah, yang belum punya NUPTK bisa lihat di video saya yang di atas, cara untuk mengajukan NUPTK yang paling cepat dan cepat juga muncul NUPTK-nya diterima. Bisa dilihat di video saya yang di atas. Nah, itu kurang lebih ada 4 permasalahan yang muncul dalam verval ijazah mengenai info GTK. Kalau masih ada lagi yang belum dibahas di sini bisa ditulis di kolom komentar, nanti akan saya jawab di kolom komentar atau saya buatkan videonya tersendiri. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.